Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tausiah kita pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya pula kita dapat jumpa pada tausiah kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada tausiah kita pada hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul neraka jahanam menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cara menghindarinya. Saudara yang dimuliakan Allah, manusia, terkhusus hamba Allah yang hidup di permukaan bumi ini, sepantasnya lah bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Adanya pergantian waktu pagi hari dan malam hari, terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, turunnya hujan dan panasnya matahari, pasang air laut dan turun air laut, kesedihan yang dirasakan oleh manusia dan juga kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bola mata kita yang kita gunakan untuk melihat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan dan kaki kita untuk kita pergunakan berjalan di muka bumi ini, dan kita gunakan untuk bekerja, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan tangan dan kaki kita untuk mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah itu bersyukur atas apa yang telah diciptakan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam raya ini beserta segala isinya, termasuk kita, manusia, hewan dan tumbuhan. Dan Allah juga menciptakan seluruh anggota tubuh kita yang kita gunakan saat ini di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memakai dan menggunakan apa yang telah Allah ciptakan buat mereka. Allah ciptakan penglihatan kita yang kita pakai untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga hamba Allah yang dimuliakan Allah yang mereka diciptakan penglihatan untuk melihat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah telah menciptakan kaki kepadanya dan dia juga pakai untuk melangkah ke tempat maksiat. Dan juga Allah menciptakan tangannya yang dia gunakan untuk berbuat kezaliman dan kejahatan. Tetapi ada pula hamba Allah yang dimuliakan Allah yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan tangannya untuk bekerja mencari rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia
diberikan kaki yang Allah ciptakan untuknya, dia gunakan untuk pergi ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga dipakai untuk bekerja mencari rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan kesemuanya itu untuk kita yang kita gunakan, tetapi Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, maka sepantasnya lah kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Merujuk pada judul tausiah kita pada hari ini, yaitu neraka jahanam menurut Nabi Muhammad SAW dan cara menghindarinya. Saudara yang dimuliakan Allah, keberkahan hidup, kenikmatan hidup, dan segala apa yang kita miliki pada saat ini berupa harta benda, kesehatan, istri, anak-anak, dan semua yang menyenangkan kita, yang kita rasakan pada hari ini, yang kita nikmatin pada hari ini di dalam kehidupan di dunia ini, apakah itu bisa kita pertahankan lagi? Apabila seorang manusia dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini, mereka akan meninggalkan semua kesenangan yang pernah dia peroleh, kenikmatan, keberkahan hidup, dan lain sebagainya ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kenikmatan, kesenangan, dan keberkahan hidup yang Allah berikan selama dia hidup di dunia ini, apakah itu bisa dia dapatkan lagi di alam selanjutnya apabila dia sudah meninggalkan dunia ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, itulah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Saudara yang dimuliakan Allah, manusia hidup di dunia ini adalah ladang untuk beramal soleh dan menunjukkan prestasi dan kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menentukan nasib dan kehidupan kita di alam selanjutnya adalah amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini saat ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seorang hamba itu dari iman dan ketakwaan serta amal soleh yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Saudara yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka. Surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang bertakwa dan beriman serta beramal soleh selama hidupnya, dan selalu menegakkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan pula neraka untuk manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia selalu mengerjakan dosa-dosa besar seperti maksiat dan lain sebagainya. Saudara yang dimuliakan Allah, sesuatu yang sudah Allah larang janganlah kita lakukan. Karena apa? Karena Allah lah yang mempunyai kehidupan dunia dan akhirat. Kita inginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita ingin keselamatan di dunia dan di akhirat, sementara kita juga bergelimang dengan dosa dan juga selalu mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah jelas. Neraka itu untuk orang-orang yang berdosa. Saudara yang dimuliakan Allah, apabila ahli kubur yang mereka pada saat ini disiksa di alam kuburnya, tidak ada satupun manusia yang bisa mendengar apalagi mengetahui penderitaan mereka di alamnya.
karena itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Apalagi jika manusia-manusia yang berdosa itu disiksa api neraka, apalagi neraka jahanam yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah, neraka itu banyak sekali tipe dan jenisnya, lebih dari satu yang sudah Allah ciptakan untuk manusia-manusia durhaka, musuh-musuh Allah yang akan kelak dimasukkan oleh Allah ke siksa api neraka. Dan juga Allah menciptakan surga-surga yang indah, yang di dalamnya penuh kenikmatan dan kedamaian untuk manusia-manusia, terkhusus hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang selalu mengerjakan amal soleh dan selalu melaksanakan perintah Allah. Dan juga manusia-manusia yang disayang oleh Allah, yang selalu mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan Allah untuk meningkatkan selalu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggalkan dunia ini dan mendapat tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan yang kita tanyakan tadi langsung bisa terjawab, yaitu keberkahan, keindahan, apapun kenikmatan yang kita rasakan ini nanti akan kita dapatkan lagi di surganya Allah Ta'ala, karena keindahan di dalam surganya Allah Ta'ala itu tiada bandingnya, dan juga kenikmatan yang kita peroleh di sana itu tiada bandingnya, karena semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saudara yang dimuliakan Allah, merujuk pada judul tausiah kita pada hari ini, yaitu neraka jahanam dan cara menghindarinya. Apakah itu neraka jahanam? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menciptakan beberapa neraka, dan neraka yang paling dalam itu adalah neraka jahanam. Berapakah kedalaman neraka jahanam ini? Kita bisa peroleh ilmu pengetahuan mengenai hal ini dari yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi kita bersama para sahabat dan terdengar suara gemuruh, dan Nabi kita bertanya kepada sahabat, suara apakah itu? Dan sahabat pun menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Dan saat itu Nabi kita menjawab, jika suara itu berasal dari batu yang dilemparkan dari atas neraka, dan pada hari ini baru sampai ke dasarnya setelah menjalani waktu sekitar 70 tahun. Jadi kita bisa memperoleh informasi dan pengetahuan jika neraka jahanam itu memiliki kedalaman 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana caranyaKah kita untuk menghindari agar kita tidak terjerumus dan masuk ke dalam api neraka, apalagi itu api siksa api neraka jahanam yang paling dahsyat, karena ini neraka jahanam yang paling dalam. Dari beberapa neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka inilah yang amat berat siksanya dan juga yang paling terdalam, yang kedalamannya mencapai 70 tahun perjalanan. Saudara yang dimuliakan Allah, kita haruslah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga penglihatan kita untuk melihat hal yang baik-baik saja, karena apabila kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu sedikit dan kecil, itu akan menjadi catatan tersendiri dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara yang dimuliakan Allah, begitu juga tangan dan kaki kita, sebaiknya lah kita gunakan untuk hal yang kebaikan. Seperti kaki kita, sebisanya kita pakai untuk mengerjakan amal soleh. Kita pergi ke masjid, kita pergi
mencari rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangan kita sebaiknya kita pakai juga untuk bekerja dan mengerjakan hal-hal kebaikan. Karena seluruh anggota tubuh kita nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan itu melalui 5 alam. Roh manusia itu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di alam roh. Setelah roh ini tercipta, maka masuklah roh ini ke dalam kandungan atau ke alam rahim. Dan setelahnya mereka, roh-roh yang ada di alam rahim ini terlahir ke dunia, dan masuklah mereka ke dalam alam dunia. Seperti kita saat ini, kita ini ada di alam ketiga, yaitu alam dunia. Setelah kita wafat meninggalkan dunia ini, maka roh yang ada di jasad kita itu akan berpindah lagi ke alam berikutnya, yaitu alam kubur atau alam barzah. Dan apabila manusia-manusia yang berhasil dan lolos karena keimanan dan ketakwaannya, mereka lanjut ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat, surga dan neraka. Karena di alam akhirat itu ada 2, ada surga dan neraka. Nah, jadi kita tinggal memilih mau yang mana, mau surga atau neraka. Jadi itu semua tergantung kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan Allah. Karena apapun yang kita perbuat hari ini itu menentukan nasib kita di alam selanjutnya. Saudara yang dimuliakan Allah, alam kubur ini, alam barzah ini adalah batas antara dunia dan juga alam akhirat, yaitu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, begitulah perjalanan roh manusia dari alam roh agak ke alam rahim, lanjut ke alam dunia, lanjut lagi ke alam barzah, dan kemudian ke alam selanjutnya yaitu surga dan neraka. Saudara yang dimuliakan Allah, banyak sekali dari hamba-hamba Allah yang saat ini disiksa di alam kubur. Mereka menjerit. Tak ada satupun manusia-manusia yang bisa menolong mereka. Karena kita hidup berbeda alam dengan mereka. Sementara kita ini hidup di alam dunia, dan yang menjerit meminta tolong itu ada di alam sebelah, yaitu alam kubur. Bagaimana kita bisa menolong? Melihat saja tidak, mendengar juga tidak. Kita tarik sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang jatuh ke dalam sumur yang kedalamannya mencapai 5 meter. Orang yang jatuh ini menjerit, sedih dan ketakutan. Dan mungkin saja orang yang melintas di dekat sumur itu mendengar jeritan dan teriakan orang yang minta tolong. Lalu dia memanggil warga yang lain dan akhirnya membantu orang yang terjatuh ini untuk naik ke atas. Hal itu bisa terjadi karena yang ditolong dan yang menolong itu hidup di dalam alam yang sama, yaitu alam dunia. Tetapi bagaimanakah jika yang menjerit memohon ampun karena dia disiksa di alam kuburnya itu adalah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah dan juga manusia-manusia yang berdosa? Mereka menjerit dan menangis. Apakah mereka bisa ditolong? Sementara kita di alam dunia ini saja tidak mendengar, apalagi melihat. Saudara yang dimuliakan Allah, siksa kubur itu ada dan saat ini sedang berlangsung. Pengetahuan dan informasi ini kita dapatkan dari riwayat yang pernah diriwayatkan dari apa yang pernah diperbuat oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu Nabi kita melintas di 2 pusara kuburan sahabat yang telah wafat, dan saat itu Nabi berhenti di kuburan tersebut dan
memetik belepah daun kurma dan menancapkannya di pusara kuburan yang pertama. Dan Nabi kita ya seraya bersabda, selama pelepah daun kurma ini masih basah, insya Allah siksa ahli kubur ini akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah. Dan sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapakah ini manusia ahli kubur yang ini disiksa? Apakah kesalahannya selama hidup di dunia? Lalu Nabi kita menjawab, adapun manusia yang disiksa di alam kubur ini, ahli kubur ini selama hidupnya, dia istinjanya tidak bersih. Ketika dia buang air besar atau buang air kecil, dia tidak bersih untuk membasuh atau cebok. Apalagi mereka juga orang-orang yang waktu dia buang air kecil di sembarang tempat dan tidak membasuh. Nah, jadi semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Karena masalah yang kecil ini dia mendapat azab kubur karena dia tidak bersih dalam beristinja. Saudara yang dimuliakan Allah, oleh karenanya lah kita harus menjaga kesucian hati, jiwa, dan pikiran kita, terkhusus kepada istinja kita ini. Kita harus menjaga kesucian badan kita. Kita mandi bersih, dan juga kita harus memperhatikan ketika kita buang air besar dan juga kita buang air kecil. Kita upayakan ketika kita buang air kecil itu harus kita basuh, dan juga jangan sampai mengenai pakaian, karena pakaian yang kita pakai ini biasanya juga kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat. Jadi kita harus menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Saudara yang dimuliakan Allah, sahabat pula bertanya, ya Rasulullah, kenapa pula ini yang satu, yang sahabat yang ini disiksa? Apakah kesalahannya selama hidup di dunia? Lalu Nabi kita menjawab, yang disiksa di kuburan kedua ini karena ahli kubur ini selama hidupnya dia itu bermuka dua, atau dia suka memecah belah persatuan. Jadi seperti provokator. Semisal kalau kita jadi contohnya yang disiksa di kubur yang kedua ini, dia pada waktu masa hidupnya dia pergi ke suatu golongan dengan muka yang satu dan pergi ke golongan yang lain dengan wajah yang lain pula. Jadi dia mengadu domba, memecah belah, sehingga antar kelompok dengan kelompok lain itu tegang dan terjadi perkelahian karena ulah orang ini. Jadi dia semacam provokator. Nah, jadi kita insya Allah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang tercela seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga kebersihan dan kesucian hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan juga kita harus menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita harus juga menjalan komunikasi yang baik kepada orang lain, kepada masyarakat kita, terkhusus juga kepada saudara dan tetangga kita. Kita hindari perpecahan. Apabila ada permasalahan, maka kita selesaikan dengan secara baik-baik, dan kita mencari solusi dari sebuah permasalahan dengan cara yang baik dan benar. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimanakah kita caranya untuk menghindari supaya kita tidak terjerumus dan masuk ke dalam siksa api neraka, apalagi itu neraka yang paling dalam? Jawabannya, kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus membersihkan selalu dosa dan noda yang ada di tubuh kita, dosa yang ada pada kita, pada hati kita, pada jiwa kita, kita bersihkan
dengan cara kita melaksanakan perintah Allah, yaitu kita sholat 5 waktu. Karena sholat inilah kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas sholat juga kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita membersihkan dosa-dosa kita dengan cara kita berzikir, menyebut Allah dan mengingat Allah dan mengingat kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah tata caranya kita untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara kita mendirikan sholat, selepas sholat kita berzikir, dan setelahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah memberikan ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kita kerjakan di masa yang lampau. Adapun kesalahan yang dibuat oleh mata kita, maka sebaiknya lah kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang pernah kita kerjakan melalui mata kita, seperti kita melihat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membersihkan lewat kita media berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita detailkan apa kesalahan kita. Misalkan kita pernah melangkahkan kaki kita ke tempat maksiat, tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita harus detailkan kapan kejadiannya, waktu, tempat, dan harinya, kalau kita masih ingat, beserta tahunnya. Karena apa? Dosa dan kesalahan yang kita perbuat itu harus kita detailkan tempat kejadian dan waktunya. Karena itu sudah tercatat oleh para malaikat dan sudah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita wafat dan di hari pengadilan nanti, itu akan dibuka catatan itu. Dan sebaiknya lah kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita berkewajiban untuk menghapus itu semua. Walaupun catatan itu tidak bisa kita hapus karena itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah. Walaupun catatannya masih ada, tetapi isinya sudah bersih karena kita sudah membersihkan. Dan juga itu semua atas kewenangan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanyalah berusaha dan berikhtiar. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita menghapus dosa kaki kita yang pernah kita langkahkan ke tempat maksiat? Bisa kita pakai media berzikir. Ya Allah, niatkan membaca, misalkan kita membaca istighfar karena Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan istighfarku ya Allah, ampunilah dosa kakiku ya Allah yang pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Pada hari, sebutkan harinya, detail, bulan berapa, tahun berapa. Kalau tidak ingat tanggal, bulan, hari, bisa tahunnya saja. Di suatu malam ya Allah, pada hari Senin misalkan atau hari Sabtu, bulan berapa, sebutkan tahun berapa. Ampuni ya Allah kesalahanku ya Allah karena Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa karena Allah Ta'ala, karena sesuatu itu berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebutkan itu, baru kita mulai dengan kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, setelah kita bersalat, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu baru kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wala quwwata illa billah. Terus menerus sebanyak-banyaknya semampu kita. Kita tidak usah membatasi harus sekian-sekian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga tidak hitung-hitungan di dalam memberikan rezekinya kepada kita sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semampu kita, selepas kita sholat atau di luar sholat juga boleh, kita niatkan khusus untuk menghapus dosa mata kita, dosa kaki kita. Kita sebutkan satu persatu. Apabila kita untuk menghapus dosa mata, khusus mata saja. Untuk menghapus kaki, menghapus dosa yang pernah dibuat oleh kaki kita, melangkahkan tempat maksiat, itu kita khusus kaki saja. Atau tangan yang kita gunakan untuk mengambil barang orang lain, itu juga kita harus detailkan dan kita bersihkan. Kita sebutkan kejadiannya secara mendetail.
karena catatan yang ada di malaikat itu juga sudah mendetail hari waktu dan waktunya juga sudah didetailkan. Jadi kita harus menghapus. Jadi dosa manusia itu ibaratkan sebuah pakaian yang kotor, di tangan kotor, di lengan kotor, di leher kotor, di sakunya kotor, depan belakang kotor. Jadi kita harus membersihkan dengan cara kita harus mendetailkan. Misalkan kita membersihkan kantongnya, kita membersihkan lehernya, kita membersihkan bagian lengannya, atau kita membersihkan bagian depan atau bagian belakang. Jadi perbagian-perbagian. Jadi kena semua. Apabila itu sudah kita terus menerus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, terus kita membersihkan, insya Allah maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan kita memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ya. Jadi kita harus membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi kita haruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang harta, jabatan, dan kedudukan seseorang di sisinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memandang keimanan dan ketakwaan seorang hamba serta amal soleh yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, apabila kita mendapatkan nikmat hidup dan kebahagiaan hidup di dunia ini, maka sepantasnya juga kita harus memperhatikan juga bagaimanakah keselamatan saudara-saudara kita yang sudah wafat, atau terkhusus kepada orang tua kita yang sudah wafat. Maka kita juga haruslah bersedekah kepada mereka. Kita kirimkan pahala bacaan dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita kirim pahalanya buat mereka untuk kebahagiaan mereka di alamnya. Itulah gambaran dari anak yang soleh, yang tidak saja memikirkan kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia ini dan di akhirat, tetapi juga mereka memikirkan keselamatan saudara-saudara yang sudah wafat. Dan Nabi kita sudah bersabda, "Iza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa bihi waladin solihin yad'u lahu." Ketika anak manusia wafat, maka putuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang berguna, serta anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah faedah memiliki seorang anak yang soleh. Karena anak yang soleh inilah ibarat berlian yang sangat berharga di muka bumi ini. Karena anak yang soleh inilah yang mempunyai kepekaan. Dia tidak hanya memikirkan keselamatan hidupnya saja di dunia dan di akhirat kelak, tetapi dia juga memikirkan keselamatan saudara-saudaranya, terkhusus kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi itulah pesan saya dalam tausiah ini. Kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita jangan melanggar apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun itu. Karena apa? Walaupun kita beramal soleh, kita mendirikan sholat, berzikir, berpuasa, dan bersedekah, dan yang lain-lain, tetapi ketika kita juga kegiatan itu kita barengi dengan perbuatan maksiat, maka amalia soleh yang kita kerjakan itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena itu akan terbakar. Pahala-pahala kita akan terbakar oleh dosa yang kita buat sekecil apapun. Karena dosa itu ibaratkan api yang membakar. Dan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini, ketika mereka meninggal menghadap kepada Allah, maka kekecewaanlah yang mereka terima. Karena apa? Karena mereka kecewa. Amal soleh yang dia kerjakan itu tidak bisa membantu dan menolong mereka, karena amal mereka habis terkikis oleh dosa yang dia perbuat. Saudara yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah seorang wanita yang dia rajin beribadah dan beramal soleh. Dia rajin bersedekah, mengerjakan sholat 5 waktu, dan juga dia rajin pergi haji, dan juga dia rajin membaca Al-Quran. Tetapi di suatu ketika dia juga pernah berkata yang tidak baik kepada tetangganya, yang menyebabkan tetangganya sakit hatinya, terzolimi olehnya. Dan ketika wafatnya, seorang sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah, bagaimanakah nasib seorang wanita yang pernah menyakiti hati tetangganya, tetapi dia juga ahli ibadah, dia rajin puasa, rajin mengaji, dan juga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melaksanakan sholat 5 waktu." Dan Nabi kita menjawab, tempatnya pada saat ini adalah dia berada di siksa api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya karena dia menyakiti hati tetangganya melalui lisannya, maka seluruh amal solehnya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dan semoga kita juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian tausiah saya pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan membantu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah taala, dan itu pula yang akan menghindarkan kita dari siksa api neraka, apalagi itu neraka jahanam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.